Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya mewakili tim kerohanian GKKH ingin menyampaikan bahwa mulai bulan Oktober 2021 kami akan meluncurkan sebuah program yang berjudul Kabar Baik. Program ini berupa program pesan pastoral yang bisa Bapak Ibu saudara-saudari nikmati setiap hari Sabtu di YouTube channel GKKH. Tentu harapan kami melalui program ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dapat mendapatkan asupan rohani yang sehat, sehingga kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentunya saya rindu setiap kita pun boleh didapati menjadi murid-murid Kristus yang otentik. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat datang di dalam program Kabar Baik GKKH. Pada kesempatan pertama, pada minggu yang pertama di bulan Oktober ini, kabar baik yang akan saya sampaikan adalah tentang pentingnya kita hidup berkomunitas. Sekali lagi, pentingnya kita hidup berkomunitas. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari saya ajak kita untuk membaca satu bagian daripada firman Tuhan mendasari kabar baik kita pada hari ini, yang terambil di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang kedua. Injil Markus pasalnya yang kedua. Saya akan hanya membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Injil Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada banyak orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya yakin dan percaya setiap kita tahu cerita ini, kisah ini. Ya, sebuah kisah di mana ada 4 orang yang menggotong seorang lumpuh dan menurunkan dari atap supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan pelayanan Tuhan Yesus secara khusus 3,5 tahun dia pelayanan dalam dunia di zamannya waktu itu, kita mengetahui bahwa ada begitu banyak orang ingin mendengarkan Yesus. Demikian pula pada kisah yang kita baca barusan tadi. Bahkan Alkitab memberikan informasi bahwa ada begitu banyak orang yang berkerumun di dalam rumah di mana Yesus berada pada waktu itu. Sampai-sampai di depan pintu pun orang masih berdesakan. Bahkan kita bisa mengetahui, saya yakin, bahkan di luar rumah itu pun masih banyak orang yang berkerumun. Namun ada satu peristiwa yang menarik dari kisah ini, di mana ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang rekannya pada waktu itu. Bapak Ibu, kalau kita sendirian misalnya ya, kalau kita sendirian datang pada waktu itu melihat ada kerumunan yang begitu banyak, adakah di antara kita punya kerinduan lagi untuk bertahan di situ untuk mendengarkan Yesus? Mungkin ada sebagian kita yang berpikir, sudahlah, orang terlalu ramai, toh juga tidak terdengar, mungkin kita akan pulang, pergi, dan lain sebagainya. Tetapi tidak demikian yang terjadi atau dialami oleh 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh ini. Kita bisa melihat bagaimana mereka tidak mudah berputus asa. Mereka mencari cara yang lain supaya temannya yang lumpuh ini dapat berjumpa dengan Yesus. Dan kita tahu kisahnya bahwa mereka akhirnya membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu hingga di depan Yesus.
Dan akhir cerita ini kita tahu si lumpuh pun akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang ingin saya tekankan dalam kisah ini adalah tentang bagaimana peran daripada keempat orang ini, empat rekan daripada si lumpuh ini. Tentu kita akan melihat, dan saya yakin dan percaya si lumpuh adalah orang yang paling beruntung. Paling beruntung kenapa? Karena dia punya komunitas, dia punya rekan-rekan, dia punya orang-orang yang begitu peduli sama hidupnya, sehingga rekan-rekannya begitu bersemangat dan tanpa pantang menyerah membawanya sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, inilah mengapa kita penting harus memiliki komunitas. Sebagai umat Allah, kita penting mengetahui dan perlu adanya komunitas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, gereja kita ada komsel yang dibentuk. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari bergabung bersama komsel-komsel yang ada. Kita berkomunitas bersama-sama, kita saling menasehati, kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita bertumbuh bersama, berbuah bersama, sehingga kita boleh memiliki hidup yang saling memperhatikan, saling menasehati, saling menegur, saling menolong, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kemudian saya berpikir, kalau orang lumpuh tadi itu sedemikian beruntungnya dia, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu seandainya ada orang yang tidak punya komunitas? Apa yang terjadi? Misalkan ada orang lumpuh yang tidak punya komunitas, yang tidak bisa berjalan mendatangi Yesus. Apa yang terjadi dengan orang yang seperti ini? Kemudian saya menemukan sebuah kisah lagi. Sebuah kisah di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, saya menemukan sebuah kisah yang cukup menarik. Berbeda dengan kisah di dalam Markus 2 ini. Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang kedua, berkata demikian. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ayat kelima, dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sederhana Yesus tanyakan kepada orang lumpuh, orang sakit ini, maukah engkau sembuh? Tetapi kita melihat jawaban daripada orang lumpuh ini di ayat yang ke-7. Jawab orang itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jawaban daripada orang sakit yang kita tahu dia adalah orang lumpuh ini menandakan apa, Bapak Ibu? Menandakan dia tidak punya komunitas seperti orang lumpuh di dalam Injil Markus pasal 2 tadi. Dia tidak punya rekan-rekan yang membantunya. Itu terlihat, Alkitab katakan 38 tahun dia sakit, dan ketika air itu goncang, tidak ada orang yang menolong dia untuk
masuk ke dalam kolam. Ini menandakan orang ini tidak punya komunitas. Dia hidup sendirian, sangat menyedihkan bukan? Berbeda dengan orang lumpuh yang ada dalam Markus pasal 2 tadi. Betapa bahagianya dia. Oleh karena itulah Bapak Ibu, penting bagi kita sebagai orang percaya, kita perlu punya komunitas. Untuk apa? Untuk kita boleh saling menolong satu dengan yang lain. Mungkin kita pernah berada pada posisi seperti orang lumpuh. Kita butuh bantuan dari rekan-rekan kita. Namun, saya yakin dan percaya kita pun perlu berada pada posisi dari keempat orang yang menggotong si lumpuh tadi. Untuk apa? Untuk kita pun dapat memberikan pertolongan kepada rekan-rekan di dalam komunitas kita. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya ajak kita untuk bergabung bersama-sama. Kita boleh bertumbuh bersama untuk kita boleh menikmati pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Dan saya berharap setiap kita pun boleh memiliki komunitas yang sehat tentunya. Komunitas yang dapat membangun kerohanian kita, memberikan energi positif bagi kita. Terlebih lagi saya rindu setiap kita boleh bergabung sekali lagi di dalam komsel-komsel yang ada dalam gereja kita. Entah itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bertumbuh bersama, berbuah bersama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kabar baik kita pada hari ini. Mari kita berkomunitas bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.